Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Mia Sandi Sinaga SSI. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Swasta Yapim Taruna Stabat Kabupaten Langkat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi biologi di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201901296061. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Swasta Yapim Taruna Stabat. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kita sama dengan hari-hari sebelumnya ya, bertemu lagi di pelajaran biologi. Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini mendapatkan manfaat dan berkah. Ketua kelas, silakan dipandu teman-temannya. Alhamdulillah ya, doa sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau lihat dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ibu akan absen kalian satu persatu. Adelia hadir, Adria, Devia, Feby, Indi, Lorencia, Muhammad Faras, Natalina, Nazwa, Putri Khadijah hadir, Regina, Silvi hadir ya, Tiara Koneta. Alhamdulillah. Nah, berarti semua hari ini telah hadir ya nak ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita masuk kepada materi yang pertama, materi yang baru ya. Kemarin yang minggu lalu itu materinya sudah selesai. Adapun materi kita hari ini adalah mengenai tumbuhan. Namun sebelum itu Ibu bahas dan sebelum kita menjawab, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan berupa pretest. Ibu akan lihat sejauh mana kemampuan kalian atau pengetahuan yang sudah kalian serap. Karena minggu lalu Ibu sudah sampaikan ya, bahwa hari ini kita itu membahas mengenai lumut. Ya, sebagian sudah ada yang membaca bukunya? Sudah. Ibu harap dari hasil bacaan itu Ibu bisa melihat gambaran seperti apa hasilnya. Nah, Ibu akan berikan kertas yang berisi latihan berupa pretest. Silahkan dikerjakan.
Oke, silahkan dikerjakan pretestnya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Nah, silahkan dikerjakan saja seperti yang diinstruksikan di awal. Oke, 10 menit sudah berakhir. Silahkan dikumpulkan semua kertas pretestnya. Silakan. Kita akan membahas satu jenis tumbuhan saja. Coba lihat gambar yang ada di depan. Bisa lihat gambar yang ada di depan? Bisa. Tahu apa yang ada di depan, Hai? Apa? Gambar apa ini? Lumut. Sepertinya sudah sangat familiar ya dengan lumut ya. Sudah sering berinteraksi dengan lumut. Oke. Lumutnya di mana kalian lihat? Di batu bata. Selain di batu bata, nah, di mana lagi kalian pernah melihat adanya lumut? Iya, Faras? Di kamar mandi. Oh, di kamar mandinya ada lumut. Iya, tapi kamar mandi yang jarang ditempati ya. Nah, selain itu, ya ini. Bu, kenapa di kamar mandi ada lumut? Kan di kamar mandi tertutup, Bu. Loh iya ya. Kenapa di kamar mandi kok bisa ada lumut ya? Padahal tuh kamar mandi itu tertutup, ada pintunya, ya kan? Tertutup tembok, itu ya. Kok bisa tumbuh lumut di situ? Siapa yang bawa gitu ya? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain. Nah, apa itu nah? Bu, kenapa lumut itu sifatnya berair? Berair. Pernah dipegang? Oke. Kenapa Bu lumut bisa hidup di tempat yang tertutup padahal tidak ditanam? Gitu ya. Bu, kenapa lumut itu berair? Nah, inilah nanti yang akan kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian. Kata ini tadi, Bu, lumutnya itu Bu tumbuh di kamar mandinya. Loh kok bisa? Bu, lumut itu Bu, ya kan? Kok ketika saya pegang itu dia seperti lembab dan berair. Nah, ini akan kita angkat, ini akan kita bahas dari mana itu semua berasal dan kenapa bisa seperti itu. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu muncul, nanti kita akan jawab dan kita akan bahas bersama. Untuk menjawab persoalan itu semua, sekarang kita lihat video yang akan Ibu tampilkan di depan. Silahkan diperhatikan. Kalian sudah mengenal apa itu induk bangkai yang merupakan
Kemudian terdapat mini sel yang tersusun dari zat selulosa, kemudian dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, dan juga dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Selain itu juga sudah memiliki akar, batang, dan juga daun, serta memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut sebagai metagenesis. Nah, kingdom planta itu dibagi menjadi 3 divisi, yaitu ada bryophyta atau tumbuhan lumut, ada dendrophyta atau tumbuhan paku, dan juga spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari apa itu bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta atau tumbuhan lumut tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, ataupun daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut, silang, dan floem. Nah, bryophyta ini mempunyai suatu rizoid yang kecil yang buahnya dapat menempel di tanah. Penyerapan air dilakukan secara individuasi oleh rizoid dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dengan cara difusi. Nah, biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan juga teduh. Nah, bryophyta ini adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkornus atau homophyta dengan tumbuhan bertalus atau talophyta. Disebut tumbuhan peralihan karena ada beberapa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran seperti lumut hati, tapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati seperti lumut daun. Nah, tumbuhan lumut ini juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain itu mampu tumbuh. Untuk ukuran dari tumbuhan lumut umumnya sekitar 1-2 cm, namun ada pula nih yang mencapai sekitar 40 cm. Dan tumbuhan lumut juga mempunyai dua bentuk generasi, yaitu generasi gametofit dan juga generasi sporofit. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana klasifikasi atau pembagian dari tumbuhan lumut. Tahukah kalian jumlah tumbuhan lumut kurang lebih terdapat 18.000 jenis yang tersebar di seluruh dunia dan merupakan kelompok terbesar kedua setelah tumbuhan berbunga. Nah, Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman tumbuhan lumut sebanyak 1.500 jenis. Nah, kita nggak mungkin ya mempelajari semua spesies yang ada di tumbuhan lumut, sehingga untuk mempermudah kita harus mempelajari klasifikasinya yang dibagi menjadi 3 kelas. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada lumut hati atau hepatikoksida, ada lumut daun atau bryopsida, dan juga ada lumut tanduk atau anthoceratops yang dapat mengobati penyakit jantung, mengobati penyakit pneumonia sebagai antibakteri, dan juga bisa mengobati tekanan darah tinggi dan sebagai obat bius. Sekian video pembahasan kita tentang bryophyta atau tumbuhan lumut. Next, kita akan bahas tentang pteridophyta atau tumbuhan. Oke, demikian penjelasan mengenai bryophyta. Nah, tadi anak-anak sudah melihat ya bahwa ternyata lumut yang sehari-harinya seolah-olahnya tidak bermanfaat ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Ada yang manfaatnya satu, untuk apa? Bahan pembalut, ya, yang selalu digunakan. Ternyata sangat dekat ya manfaatnya sama kita. Yang kedua, apalagi? Menyeram air. Nah, artinya banyak sekali manfaat tumbuhan kecil yang terkadang terabaikan oleh kita. Oke, nah, jadi sudah mulai dapat gambaran. Oke, di sini kita akan melakukan praktikum sederhana. Kalau tadi anak-anak melihat lumut hanya dari video saja, kita akan mengamati lumut secara langsung. Ya, kalian sudah membawa bahan prakteknya. Silahkan diambil bahannya, kita amati sama-sama. Oke, yuk, kelompok 1 silahkan maju. Silahkan diambil bahan prakteknya beserta kaca pembesarnya untuk mempermudah kalian melihat setiap bagian dari lumut yang akan kita amati. Yuk, kelompok 2 silahkan maju, nak. Silahkan diambil lumutnya. Oke, selanjutnya kelompok 3 silahkan maju. Kelompok 4 silahkan diambil bahannya, nak. Nah,
Oke, tiap kelompok sudah menemukan alat dan bahan masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya. Apa saja yang harus kalian lakukan berdasarkan langkah-langkah yang telah Ibu susun di LKPD ya. Silahkan diamati, silahkan dikerjakan bersama teman-temannya, dan silahkan didiskusikan bersama-sama. Jadi silahkan diamati secara langsung lumutnya.
kelompok tunjuk satu temannya yang mewakili untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silahkan maju semuanya dari tiap kelompok dan satu orang silahkan membacakan hasil kelompok dari diskusi kita hari ini. Oke, yuk yang pertama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam bryophyta. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Peranan lumut dalam kehidupan sebagai vegetasi perintis, menyediakan oksigen bagi lingkungan sebagai bahan pembalut dan bahan bakar. Presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Pada kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bryophyta atau tumbuhan lumut. Ini deskripsi tumbuhan lumut. Bryophyta adalah tumbuhan lumut yang memiliki struktur seperti daun dan akar. Tumbuhan lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut. Peranan lumut sebagai vegetasi perintis, menyediakan oksigen bagi lingkungan sebagai bahan pembalut dan bahan bakar, obat menahan erosi dan menyerap air, dan menyediakan sumber air sebagai obat hepatitis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Yuk, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengamatan bryophyta atau tumbuhan lumut. Deskripsi tumbuhan lumut yaitu tumbuhan lumut berwarna hijau karena memiliki klorofil A dan B. Lumut mempunyai gamet, sporonimum, dan tangkai. Beberapa peranan lumut dalam kehidupan adalah sebagai bahan pembalut dan bahan bakar, sebagai obat hepatitis, menahan erosi, menyerap air, dan menyedia sumber air saat musim kemarau. Sebagai vegetasi perintis, menyediakan oksigen bagi lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, yang terakhir kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami mengenai bryophyta atau tumbuhan lumut. Di sini deskripsi tentang
antibakteri, dan obat tekanan darah tinggi, dan juga obat bius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kepada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi ya nak ya, Ibu jelaskan sedikit lagi bahwa tadi kita sudah sama-sama mengamati mengenai lumut. Jadi kita bisa lihat ya nak ya, bahwa ternyata tumbuhan itu banyak sekali jenisnya. Salah satu adalah tumbuhan lumut yang kalian amati. Begitu ya. Kita juga sudah tahu bahwa yang namanya lumut itu ada beberapa jenis tadi, ya kan? Ada namanya lumut daun, lumut hati, lumut tanduk, dan kalian juga sudah melihat secara langsung ya tumbuhan lumut itu secara nyata. Jadi bukan hanya sekedar melihat video saja. Mungkin kalian memang sudah sering melihat lumut di dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak tahu bahwa itu lumut, fungsinya apa, kan begitu? Bentuknya secara real bagaimana. Nah, sekarang kalian sudah melihat itu semua. Nah, sekarang ya kita sudah hampir di akhir pembelajaran. Dari kegiatan kita hari ini ya mengenai bryophyta atau tumbuhan lumut, apa yang bisa kalian simpulkan dari praktikum, dari penjelasan Ibu, dari pengerjaan LKPD? Yuk, kira-kira siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Yuk. Kesimpulan yang saya dapatkan dari proses pembelajaran hari ini adalah bahwa lumut adalah satu jenis tumbuhan yang sangat besar manfaat juga peranannya dalam lingkungan dan juga ekosistem. Salah satu peranan dan manfaat lumut adalah sebagai penyerapan air. Maka dari itu, agar kita dapat menjaga kebersihan dan keberlangsungan lingkungan dan juga ekosistem kita, maka dari itu cara agar kita dapat menjaga lumut tetap tumbuh dan tetap ada adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan juga ekosistem. Oke, beri tepuk tangan kepada salah seorang teman kalian ya. Jadi luar biasa ya nak ya. Kita sudah simpulkan bahwa ternyata tumbuhan lumut yang kecil yang dianggap tidak bermanfaat ternyata memberikan manfaat yang sangat besar. Alhamdulillah. Nah, kegiatan kita hari ini sudah berakhir, praktikumnya sudah berakhir. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, Ibu ingin melihat sejauh mana daya serap anak-anak Ibu dalam menangkap materi yang sudah kita Ibu ajarkan, praktikum yang sudah kalian lakukan. Ibu akan memberikan latihan berupa post-test. Silahkan diisi masing-masing ya. Silahkan bukunya ditutup, kerjakan soal post-testnya sendiri-sendiri. Oke. Ya, semua ada kertasnya. Oke, waktu untuk pengerjaan post-testnya sudah habis, sudah selesai nak? Sekarang silakan kumpulkan lembaran post-testnya ke pinggir ya, ke tempat yang paling ujung.
Oke, semua sudah selesai ya, silahkan dikumpulkan. Nah, kita sudah melaksanakan tadi di awal, kita sudah melaksanakan pretest ya, kita sudah mengerjakan LKPD, praktek sederhana, dan di akhir kalian juga sudah mengerjakan post-test. Harapan ibu hasil dari post-testnya itu jauh lebih baik dari pretest ya. Nah, kegiatan hari ini semoga bisa kita amati dan kita pahami sama-sama ya, bahwa ternyata hal-hal sederhana seperti rumput yang ada di sekitar kita ternyata memberikan dampak yang besar. Nah, sebelumnya ibu ucapkan selamat kepada kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian luar biasa ya, anak-anak ibu aktif semua dalam pekerjaannya. Untuk informasi saja bahwa selain ibu menilai kalian dari pretest dan post-test, ibu juga memberikan penilaian dari keaktifan kalian. Jadi anak-anak yang aktif hari ini itu semua ada penilaiannya, gitu ya nak ya. Nah, alhamdulillah kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Ibu luar biasa sekali ya, senang sekali melihat antusias kalian dalam belajar. Itu dari ibu. Kalau kalian bagaimana? Menyenangkan atau tidak menyenangkan pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah, itu harapan kita bersama. Semoga pembelajaran berikutnya menjadi lebih menyenangkan kembali, sehingga materi-materi yang ibu ajarkan lebih mudah kalian terima. Oke nak? Nah, sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Yuk, ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Doa selesai, alhamdulillah kegiatan juga sudah selesai. Setelah ini kalian boleh meninggalkan ruangan ini, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.